Pagi, saya pernah menjadi seorang ASN selama 7 tahun lalu resign. Izinkan saya berbagi tanpa bermaksud menyalahkan siapapun. Saya resign karena 2 hal. Yang pertama karena lingkungan, yang kedua karena kurangnya pengetahuan dan tidak ada pengalaman. Saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu lingkungan. Saya tinggal bersama dengan orang yang sangat negatif dan kecewa dengan kehidupannya. Setiap hari ia sharing tentang atasannya yang tidak menghargainya, yang membuat ia tidak punya jabatan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bertahun-tahun, akhirnya masuk dalam pikiran saya dan saya menjadi negatif tentang ASN. Yang kedua adalah pengetahuan. Memang betul, pimpinan saya pernah memanggil saya dan ia mengatakan bahwa ASN adalah pengabdian. Saya tersenyum-senyum saat itu karena sebagai seorang pemuda yang usianya 23 tahun, bagi saya yang penting cuan, yang penting punya rumah, yang penting punya mobil, dan saya bisa kawin. Itu saja. Bagi saya tidak pentinglah itu bahasa bunga-bunga pengabdian seterusnya, karena seorang anak muda hanya mencari kepastian saja. Waktu terus berjalan dan akhirnya saya menjadi penulis buku ESQ. Disinilah saya sadar bahwa lingkungan sangat menentukan seorang resign atau bertahan. Kalau atasannya dan lingkungannya negatif, maka dia tidak akan bertahan, lalu akan resign. Dan yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan bahwa seorang ASN adalah pengabdian tidak mudah untuk diajarkan. Perlu metodologi tertentu supaya dia paham. Nah, 2 hal inilah yang harus kita perhatikan untuk menjaga para milenial bukan hanya masuk ASN, tetapi masuk di tempat kerja Anda, yaitu lokasi kerja yang baru. Saya ingin jelaskan ada 7 motivasi seseorang bekerja menjadi ASN. Yang pertama adalah kepastian. Kepastian gaji, kepastian uang. Dan itu menjadi faktor penyebab mungkin yang membuat mereka resign. Yang kedua, tantangan. Saya mengalami itu, yaitu kebosanan karena pekerjaan rutin itu-itu saja, tantangannya kurang, dan akhirnya saya resign. Yang ketiga, eksistensi diri. Ini juga menjadi faktor penentu, karena tidak naik-naik jabatan, dan susah sekali naik pangkatnya. Akhirnya menjadi faktor penentu mengapa orang tidak bertahan. Yang keempat adalah relasi. Hubungan, di mana relasi juga menjadi faktor penentu mengapa ia betah dan mau bertahan. Yang kelima, perkembangan. Inilah karir dan jabatan. Nah, yang penting, yang keenam adalah kontribusi untuk sesama negara dan bangsa. Dan yang ketujuh, tujuan hidup tertinggi atau disebutnya higher purpose. Kesalahan saya adalah dulu ketika 7 tahun jadi ASN, saya berangkatnya dari bawah ke atas. Yang penting, saya dapat kepastian, cuan dulu. Yang kedua, saya dapat tantangan. Yang ketiga, eksistensi. Tiga-tiganya tidak saya dapatkan. Akhirnya saya resign, ditambah dengan lingkungan yang tidak memotivasi. Dan kemudian, yang keempat, relasi. Oke, itu saya dapatkan. Tapi 1, 2, 3 tidak saya dapatkan. Yang nomor 5, perkembangan. Itu juga tidak saya dapatkan. Akhirnya saya tahu bahwa 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu adalah intelektual dan emosional. Tetapi saya kehilangan yang nomor 6 dan 7, spiritual. Hidup untuk berbagi, hidup untuk kontribusi. Di situ saya gagal paham. Dan itu mungkin yang dialami oleh para ASN muda yang akhirnya resign. Padahal dia adalah harapan bangsa. Saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah cermin supaya kita berhasil menata para milenial untuk terus berjuang mencapai masa depan. Caranya saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak pagi.